Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Sebelumnya kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Dika Alfreza dan rekan saya yang bernama Saudara Kaula Mesuro dan Saudari Diana Alfia. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni bagian A. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional dan apa itu bela negara? Ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjalin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Menurut Suryo Mataraman, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni yang pertama ketahanan nasional sebagai konsepsi, yang kedua ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang ketiga ketahanan nasional sebagai strategi. Pengertian pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi. Perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagatra, bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur atau Trigatra, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau Pancagatra. Trigatra dan Pancagatra digabung menjadi Astagatra, yang berarti 8 aspek atau 8 unsur. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Pengertian kedua sebagai kondisi apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi. Pengertian ketiga berkaitan dengan pernyataan tentang apa, sebab, dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawabannya sederhana. Karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Jadi dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial, guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Yang berikutnya, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain 3 atau pengertian ketahanan nasional, ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Ketahanan nasional berdimensi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Contoh gambarnya seperti gambar tersebut. Pembahasan berikutnya yakni dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Ketahanan nasional berlapis dapat digambarkan sebagai berikut. Seperti gambar tersebut ya.
Baik, yang berikutnya bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 23 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. B. Menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Setiap bangsa di dunia ini untuk menjaga eksistensinya dapat menjalankan dan mewujudkan cita-cita, bahkan tujuan nasional dari bangsa itu sendiri, diperlukan dan harus memiliki suatu ketahanan nasional. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Pada tahun 1997 sampai 1998, ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang berlanjut pada krisis politik. Ketahanan nasional memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, sebagai pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, sebagai pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Bela negara dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bela negara secara fisik yang dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar atau agresi. Hal ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Yang kedua, bela negara non-fisik, yaitu upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Selanjutnya, C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, sumber historis. Ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional yang berlandaskan ideologi. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 Romawi _MPR _1978. Saat ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan, yang penggantinya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, yang pada hakikatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih. Misalnya pada dokumen RPJMN tahun 2010 sampai 2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Pada dokumen tersebut tidak lagi ditemukan rumusan tentang ketahanan nasional, namun masih dapat ditemukan kata-kata yang terkait dengan ketahanan nasional, seperti ketahanan pangan. Yang kedua, sumber sosiologis.
Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, sumber politik. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional yang sebagai bagian dari Lemhanas RI. Poin D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita pada konsep ketahanan nasional yang terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman, sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa dan berakhirnya NKRI ini. Namun demikian, seperti kehidupan individual yang harus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Selanjutnya, poin E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan urgensi ketahanan nasional terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astra Gatra atau 8 Gatra yang terdiri dari Trigatra, Alamlah, dan Pancagatra. 3 aspek kehidupan alamiah, yaitu yang pertama Gatra, letak, dan kedudukan geografi. Yang kedua, Gatra, keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, Gatra, keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek sosial, yaitu 1 Gatra ideologi, 2 Gatra politik, 3 Gatra ekonomi, 4 Gatra sosial budaya, 5 Gatra pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, model ketahanan nasional dengan 8 Gatra ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut. Bentuk dari ketahanan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan ekonomi pulih dan cepat. Yang kedua, kemampuan untuk menahan guncangan. Yang ketiga, kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan. Selanjutnya, esensi dan urgensi bela negara. Yang pertama, bela negara secara fisik. Pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program rakyat terlatih atau RATIH. Meskipun konsep rakyat terlatih adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Yang kedua, bela negara secara non-fisik. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, dan dapat dilaksanakan melalui jalur formal dan jalur non-formal. Sekian dari hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.